Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernia Triliani dari kelas 1M dengan NIM 2021143508, mata kuliah pengantar pendidikan. Saya akan mempresentasikan materi dengan tema peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Ada 3 topik yang akan saya bahas, yaitu 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua, 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah, dan 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem sosial, dan keluarga juga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan hidup, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak agar dapat mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Peran keluarga bagi pendidikan anak adalah: 1. Melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri seperti cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. 2. Sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan di selanjutnya di sekolah. Hal ini berarti keluarga memiliki tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: 1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini alami untuk dilaksanakan. 2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. 3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Dan yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan akhir hidup manusia. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah meletak dasar bagi pendidikan, namun perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Di samping itu, keluarga dalam mendidik anak tidak boleh memaksakan kehendak pada anak, namun harus membiarkan kebebasan kepada anak untuk memilih dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Perubahan peran ini mengubah hierarki pengambilan keputusan yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat dan bermuara ke sekolah-sekolah. Adanya otonomi pendidikan, hierarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbalik, yaitu kedudukan sekolah berada di atas, sedangkan lembaga di bawah. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke yang tinggi, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberi
memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM, jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. 3. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah, dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peranan serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami oleh anaknya. 5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya, agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Kesimpulan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia, mulai lahir hingga akhir hayat atau long life education. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak terlepas dari adanya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dipersyaratkan adanya keterasiran serta kerjasama yang erat dan harmonis. Dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa, mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, seperti menyediakan sarana prasarana guna menunjang pendidikan. Masyarakat juga berperan serta dalam pendidikan, seperti mendirikan dan membiayai sekolah dan berperan dalam mengawasi pendidikan. Berbagai upaya harus dilakukan. Program pendidikan dari setiap unsur sumber pendidikan, yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat dalam pendidikan, maka akan memberi peluang besar mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.